ya Kak Fit ya. Boleh dijawab, boleh enggak sejujur-jujurnya ya. Karena menurut saya Kak Fitri adalah orang yang jujur ya. Jadi di mana mau di depan, di belakang, ketika saya menanyakan sebuah pertanyaan, Kak Fitri akan menjawab sejujur-jujurnya. Beda tipis sejujur-jujurnya dengan cari aman ya. Saya reporter biarpun dadakan tahu loh Kak Fit. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama Kak Fit. Parah S ini tipe yang selalu susah dikasih tahu, dan waktu Kak Fit yang kasih tahu, tetapi Kak Fit harus mengiyakan. Ruben selalu salah, sementara Kak Fit nggak maunya yang jujur. Gini ya, aku disclaimer dulu ya. Ini mohon maaf kalau ada pendukungnya Sarwenda atau Sarwenda penonton. Aku sekali lagi tidak ingin bermaksud menyudutkan salah satu, tetapi karena ini sudah terlalu kemana-mana, jadi maksud aku gini loh. Kalau misalnya nggak mau, kan aku cuman dengar gini ya. Jangan sampai jejak digital ini dilihat sama anak-anak yang nggak baik. Itu kalau nggak salah kurang lebih Wenda ngomong begitu ya. Nah maksud aku, kalau memang itu yang diinginkan oleh Wenda, jangan podcast atau jangan bikin cuitan dan unggahan apapun lagi, diem gitu. Karena sejujurnya memang dari tahun lalu ini masalah-masalah Ruben sama Wenda ini tentang anak ini emang sudah dari setahun lebih Koko Hiro. Nah pada saat itu kurang lebih begini ya, pada saat itu Koko Ruben datang ke aku dan Wenda pun sebetulnya mengeluh ke aku tentang permasalahan rumah tangga mereka. Tapi aku pilah-pilah dulu ya. Nanti kalau Koko Hiro mau nanya yang lain, misalnya aku jawab sepintas atau aku keberatan jawab, aku nggak mau jawab. Kalau tidak ada masalah. Tapi kalau masalah anak, sebetulnya udah sering aku mediasi. Koko Ruben itu kan punya putusan pengadilan, berapa hari di Wenda, berapa hari di Ruben, gitu kan. Nah, oke, misalnya anak-anaknya ini nggak boleh nginep di Koko Ruben. Oke, Koko Ruben udah oke, yang penting dikasih ketemu, gitu kan. Akhirnya ada komunikasi, selalu memang gagal. Memang gagal. Nah terakhir mungkin ya, menurut perasaan aku nih mungkin Wenda merasa aku ini tidak membela dia. Mungkin, jadi akhirnya aku nggak komunikasi lagi sama Wenda, karena setiap Wenda kasih argumentasi apa, aku tanya sama Koruben, aku kasih ke dia. Nah akhirnya mungkin dia nggak bisa jawab lagi, karena yang dikasih tahu sama aku, yang dari Koruben juga mungkin memang begitu adanya. Contoh misalnya mau ketemu hari apa udah diatur, last minute dibilang anaknya nggak mau. Atau contoh ya pokoknya urusan gitu deh, urusan hari apa nggak jadi ketemu. Nanti yang terakhir itu mungkin yang benar-benar aku itu udah nggak mau lagi komunikasi, karena menurut aku setelah banyak masalah itu, terakhir kalau nggak salah chat aku sama Wenda itu bilang begitu anak-anaknya sama Koruben, anak-anaknya katanya sakit gitu. Nah Koruben merasa dia sakit karena dikasih waktunya itu telat, jadi kecapean. Yang gini-gini loh, yang gini-gini nih yang aku bilang ya sudahlah, mungkin aku juga udah lelah juga ya memediasi ini masalah anak, yang akhirnya Koruben juga kan akhirnya menerima gitu, udah nggak mau ngebahas lagi, udah ya sudah Kak, aku udah pasrah. Jadi kalau misalnya aku rindu sama anak-anak, aku pergi ke panti asuhan, itu yang pernah aku ngomong sama kamu kemarin. Oke. Jadi jelas Kak Fitri bersaksi bahwa pernah ada perkataan intinya boleh jemput, yang penting nggak boleh nginap ya. Ya, pokoknya kurang lebih begitu. Ya. Kurang lebih begitu ya. Tapi menurut aku terjadi, aku tidak meneruskan komunikasi lagi ke Wenda. Kalau ke Koruben kan lately memang nggak terlalu ngebahas masalah apapun selain pribadi dia ngapain, dia lagi mau pengajian kemana. Cuman yang terakhir itu ketika ada unggahan yang masalah uang segitu, sama mohon maaf ya, sama Cong itu emang dia telepon aku, Kakak ini yang menurut aku udah keterlaluan, aku mau speak up ya. Aku mau ngomong apa? Kan dia berhak juga bela diri loh, Koko Hiro. Betul. Ya udah ya terserah. Terus ada beberapa unggahan waktu live, ada anaknya di situ di pangku-pangku, sama ada yang lagi diinjekin gitu apa itu kurang lebih itu ya. Jadi aku pun nggak bisa juga
nggak bisa juga membenarkan, dan aku pun emang udah nggak tahu mau ngomong apa. Nanti aku dibilang si paling ikut campur, si paling apalah, aku mau bodo amat karena ini ditanya, ya sudah aku ngomong Betul. seada-adanya itu seperti ini netizen kalau masalah anak gitu Oke. pokoknya ya. Jadi tanggapanku, saya yang menanggapi nih waktu itu yang pertanyaanku nomor satu, intinya menurut saya ketika si S itu bertanya dan Kafit itu tidak bisa memberikan pertanyaan yang sesuai dengan baiknya untuk dia akhirnya bahasa menurut keyakinan saya ya kayak ngambek gitu ya, harus sesuai dengan dia. Oke, silakan Ira, pertanyaan kedua. Aduh, kalau kamera yang Jawa yang tanya lebih parah dari kamu nih. Ya, Kak Fitri, barusan kan hari ini Ruben mengatakan bahwa selama mereka berumah tangga itu kebanyakan aku ngalah, kebanyakan diam, kebanyakan maaf, biar tenang, biar jalan, biar nggak bertengkar. Nah, yang setahu Kak Fitri selama mengenal Sarwenda ini, apakah memang, maaf ya Kak Fitri, agak nggak nyambung, atau memang suka terpicu emosi kayak gitu, atau memang hanya kalau sama Ruben aja dia begitu, yang lain enggak? Iya, sebetulnya buat aku juga, aku agak salut sama Koruben ya, karena jujur Koruben itu tidak pernah menceritakan bagaimana kekasaran Wenda terhadap dia, sampai aku juga ngelihatnya karena viral kemarin yang berantem itu kan. Iya. Kan terus kan dia kirim, Koruben kan kirim tuh ke aku, kok kamu nggak pernah cerita? Aku tanya ke dia, ya Kak, kalau aku cerita nanti Kakak marah gitu loh, kan aku maunya Kakak netral gitu. Oh ya, nah kalau sepengetahuan aku memang nggak usah dijabarin sih, kan yang keluar rumah Ruben kan, yang keluar rumah Ruben, yang banyak kalah Ruben, apapun kebutuhan anak-anak kan aku udah bilang, memang Ruben memenuhi kewajibannya karena kan dia bawa barang bukti itu ke rumah yang ratusan juta itu, emang benar adanya itu ya. Kalau dibilang begitu ya memang kita ngomong ini after perceraian ya, emang Ruben benar salah gitu. Tapi kalau waktu masalah masih berumah tangga kan aku juga baru tahu kalau Wenda pun bisa teriak-teriak kayak yang di video itu, Koko Hero kami. Ternyata aku kalah juga kalau ribut, aku nggak gitu loh. Aku belajar dari Wenda kalau gitu. Belum sama Cencen begitu, aku nggak begitu sama Cencen. Padahal kalau di sosial media kan kelihatannya aku yang harus begitu ya. Besok aku praktekin deh. Kalau kita aja kaget bagaimana Koruben yang pada ada di posisi Nah, kejadian itu ya. Ya aku sampai berulang-ulang lihat apakah iya ini ya, Terus aku tanya, apa sih itu masalahnya Koruben? Itu loh Kak, yang aku waktu itu cerita masalah perpindahan dari, pokoknya dia itu disewain di Ritz Carlton, aku inget gitu. Ya itu cuman perbedaan itu. Nah sekarang begini ya teman-teman mohon izin. Ya. Aku aja waktu pindahan rumah nih kagak ada ditawarin sama si Cencen, jangan kan di Ritz Carlton ya, di Ibis aja enggak gitu loh. Ya udah tinggalin aja tuh rumah berdebu. Loh. Kalau Ira waktu itu juga ditawarin di Yoyo gitu. Oh, Di Yoyo dia ditawarinnya, bukan di Ritz Carlton. Lagi ya Kak Fitri ya. Nah ini kan kalau menurut standarku nih agak sama-sama lah. Maksudnya standarnya mungkin kehidupannya ini dengan Kak Fitri. Nah menurut Kak Fitri, 2 anak Talia dengan Tania umur segitu ya, sekolah di Suci School. Menurut Kak Fitri, apakah wajar Kak biaya nafkah anak itu sampai kami dapat datanya kan ada 14 kali, rata-ratanya 217 juta per bulan, paling tinggi 260-an, paling rendah 187 juta. Nah, paling tinggi 280-an pernah mencapai kayaknya kalau saya nggak salah gitu. Oke, terus Ira? Menurut Kak Fitri itu logik nggak? Wajar nggak? Karena kan kalau kami kan selalu dibilangin nggak sama gaya hidup kita. Nih. Begini ya teman-teman ya. Nanti jangan dipikir nih itu akan dipikir sebagai perempuan kita harus melihatnya jangan sampai
Nih perempuan-perempuan ya, dibilang dikasih biaya segitu cukup, kayak nilai kita itu serendah itu, ada yang ngomong begitu kan. Tapi begini ya, dengan melihat posisi Koruben sebagai seniman, itu ya, sebagai Ya. seniman yang kerja pagi malam, ya tanya deh ke artis-artis lain misalnya gitu ya. Buat Ya. buat aku yang memang teman-teman aku juga banyak artis ya, yang Ya. satu, mohon maaf nih, TV-TV kan banyak juga yang nggak dibayar nih ya, katanya yang kemarin rame kan, itu bagaimana? Iya, iya. Nah itu kan ya, dengan standar hidup yang Koruben berikan buat keluarganya itu luar biasa banget buat aku. Buat Ya. aku ya, dengan Ya. sekolah ke sekolah yang terbaik, dikasih tempat tinggal dia yang ngalah, dia yang keluar. Ya sebetulnya ini hal privasi yang akhirnya sebetulnya kita itu nggak boleh juga komenin, karena ini menjadi konsumsi menurut aku kayak Merah. Ya. Ya untuk standar hidup yang diberikan Koruben yang terbaik buat anak dan keluarganya itu ya luar biasa. Menurut aku ya, Ya. menurut aku. Oke, Jawaban oke, aman. oke, oke. Terus aku lagi yang nanya ya. Apa? Ya. Menurut Kak Fitri, apakah dari dulu atau saat ini anak-anak itu selalu dijadikan senjata untuk membuat Ruben lemah? Dan apakah bahkan memang dengan sengaja Ruben tidak dilebatkan untuk saat ini? Menurut Kak Fitri, perbuatan S ini tepat sedangkan ayahnya tepat atau tidak, sedangkan ayahnya bertanggung jawab dan ayahnya ini masih hidup dan pengen sekali bertemu dengan anaknya. Silakan Kak Fit. Ya kalau dibilang ada benernya. Cuman kan Ruben berharap kalau misalnya dia membiayai semua yang diklaim, yang dirimbes itu, dengan harapan kan dia juga tidak dipersulit ketemu anaknya loh Kokohiro. Beberapa kali emang begitu. Mau ketemu ya bayar dulu, ini dibayarin. Ya aku nggak tahu, akhirnya banyak juga yang nggak bisa ketemu anaknya gitu kan. Ya kalau dibilang jadi senjata bisa dibilang juga iya ya, karena kan faktanya memang Koruben kesulitan untuk ketemu anak, dengan tanda kutip katanya anaknya nggak mau. Cuman kan aku udah bilang, anak-anak kan bagaimana orang tuanya, kalau memang disuruh nggak bisa, kamu waktunya ketemu ayahmu ya harusnya bisa, itu bisa dikomunikasikan dan dan anaknya itu memang punya kewajiban selain sekolah ya, karena mereka berpisah ya haknya ayahnya ya dipenuhi ketemu sama anak-anak gitu. Iya, karena dilihat karena begini Kak Fit, semua apapun yang terpublish itu kan anak-anak gitu kan, rumah mewah anak-anak, ini mewah anak-anak, gini ini anak-anak gitu kan, dengan 280 range 200 jutaan ke atas itu kan semua itu anak-anak, tapi kan maksudnya perincian Karena itu gini dan loh, apa Koko itu Hiro. belum gini. Ya gini ya, karena kan di dunia maya ini yang dibahas hanya pada saat Koko Ruben memberhentikan kewajibannya tanpa Betul. melihat kenapa dia berhenti menjalankan kewajibannya, karena dia capek, dia ngalah terus akhirnya amdan gitu kan ya. Tapi teman-teman itu harus dilihat ke belakangnya, kan ke belakangnya apa ya, ke belakangnya kan dia selalu memenuhi itu semua, sampai ke kartu kredit, sampai ke apa. Terakhir itu sekarang gini ya, misalnya aku dikasih kartu kredit sama suamiku ya, Masya Allah enggak sih, sampai sekarang enggak ada aku dikasih kartu kredit. Koruben itu luar biasa banget, dikasih kartu kredit nih pakai ya kartu kredit untuk anak-anak, tiba-tiba tagihannya banyak gitu ya. Alangkah sangat wajarnya kalau bertanya buat apa aja sih, boleh kok sebagai Ini Kak Fitri ngomong setelah bercerai ya? setelah bercerai. Iya. Ah, betul. Oke, terus? Ya sudah gitu. Itu pun yang dibikin sama Koruben itu ngerasa it's not fair for me gitu, karena kalau misalnya dia ngerimbas, dia ada rinciannya nih, oke dibayar sama Koruben, tapi begitu nagih kartu kredit, apa sih buat beli apa, itu nggak dikasih. Nah itu yang akhirnya buat Koruben juga, aduh gue capek Kak gitu. Ya sudah kok, sabar, sampai aku tuh udah sampai kalau dia bilang, gue nggak bisa ngomong sabar lagi ya ke lu ya, abis gimana, udah Kak nggak usah nyamperin aku, doain aja. Iya, kadang-kadang karena begini ya, kalau sudah bercerai itu satu kan berpikir
apakah kartu kredit itu digunakan benar-benar untuk anak, mungkin ya, diduga Ya begitu kan pikirannya. kurang lebih gini loh. Kurang lebih mungkin Wenda juga, aku harus fair juga nih ya. Mungkin ada yang dipakai sama dia. Kalau nggak salah waktu itu bagi dua bayar kartu kredit. Oke, misalnya let's say tagihannya 100 juta. Mungkin ada yang dipakai Wenda untuk pribadi dia. Oke, bayar. Tapi yang setengahnya ini Korben nanya nih misalnya, ini yang setengahnya kewajiban gue tuh lu pakai apa aja sih gitu. Nah, itu rame gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu tuh yang akhirnya di luar yang kewajiban yang rembes-rembes bulanan itu ada lagi itu yang bikin ribut itu. Nah, ini teman-teman jangan bilang ngapain ngurusin orang. Ini gue ditanya sama Kak Meira sama si Koko Hiro ya. Betul. Iya. Udah, Karena gara-gara Afif, aku jangan bilang kita bawa, lihat mukaku aja yang kayak ikan pesut. Iya. Kak Fitri, Kak Fitri, aku kan kemarin sempat dapat VT sama klarifikasi dari Bapak Minola Sebayang, terus 3 bulan rembesan masalah uang belanja, masalah nafkah. Nah, yang aku taunya itu kalau setelah bercerai itu nggak dibiayain kan, yang namanya mantan istri kan, yang dibiayain hanya anak-anak kan. Nah, terus di rembesan itu yang sering ada adalah gaji ART 2 atau 3 orang, gaji baby sister 2, gaji driver 2, gaji security 1. Dan itu nilainya Kak Fitri ya, misalnya 3 juta bulan ini, naik lagi bulan depan 3,5, naik lagi bulan depannya 8 juta. Nah, Kak Meira, sebetulnya terlalu ini ya. Kalau itu mah aku udah tahu apapun permintaannya itu Korben pasti iyain. Sekarang di sini ibu-ibu yang sudah bercerai, mana yang dijatah sama mantan suaminya cukup nggak cukup derita lu? Siapa? Sini. Monika, coba sini. Siapa yang begitu nasibnya? Siapa yang setelah menjadi janda kagak ada itu namanya rimbes-rimbes, dikasih nih 10 juta 20 juta derita lo cukup nggak cukup, yang penting gue berkewajibannya begini, nggak ada tuh yang rimbes-rimbes ini itu banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai pasangan setelah bercerai seperti Koruben, sikapnya itu masya Allah tabarakallah banget menurut aku. Coba dia ngaku dulu nih, ibu-ibu jangan beragak nggak tahu nih siapa yang sudah bercerai itu jedar setelah bercerai sama suaminya dikasih jatah cukup nggak ada itu namanya rembesan. Kalau lo menderita rasain lo, ngapain lo bercerai gitu kan. Nah, jadi begini juga ya. Jadi kalau cerai sama raganya, cerai juga sama uangnya ya sayang ya. Kebanyakan Kalau begitu. ya cerai juga sama uangnya. Jadi orangnya raganya udah pisah, uangnya juga pisah sayang ya. Ingat ya. Coba baca. Boro-boro dinafkahi anak aku, mantan suami boro-boro ingat, betul Kak. Nah, makanya kita tuh harus bersyukurnya di way-nya yang kita tuh pada lazimnya aja. Bagaimana kalau bercerai? Jadi kalau ada orang yang udah bercerai kayak Ruben Onsu ini, itu masalah biaya ya. Ini kita ngomong masalah biaya ya. Jadi jangan kalian juga menormalisasi uang segitu nggak ada artinya. Susah sekarang cari uang. Apa? Dari gua ke sensi bentar nanti balik lagi. Jadi gua di sini nih. Iya, dipaku. Ya udah, bye bye. Ya, tunggu ya, temanku pamit. Aku dipaku di rumah temanku. Lanjut. Pokoknya Kamera kalau apa? di YouTube ini ada aja yang bagian statement Kak Fitri lagi hai sama temennya. Ada memang iklan begitu kayak kemarin. Harus Jadi ada. kemarin kan waktu aku live kenapa juga sama. Ingat tuh waktu aku live sama Koko, temanku dari LA masuk ke rumah datang kan. Betul. Nah ini aku kunjungan balasan ke rumahnya. Oh, gitu, Karena iya. kamu kapan pulang? Besok. Oh, besok dia udah pulang ke LA. Gitu. Aku takut kalau nggak begitu nanti aku ke LA dicuekin. Aku kan ini apa namanya nabung ini amal kebaikan. Kalau di LA dia nggak nemenin aku, awas gitu. Menurut Ya, aku sayang sama dia. Selalu terbuka. Cinta sama dia. Ayo Aku lanjut, juga apa lagi sayang. pertanyaannya? Udah kepalang nih aku di. Udah, jangan kemana-mana loh Kak Fit. Ini aku udah coret-coret loh. Lanjut Ira yang keempat. Menurut Kak Fitri, Ada apa ya? saya sering kali Sarwenda ini yang saya lihat ngomongannya pada saat ini A, kemarinnya B, besoknya C. Ketidakkonsistenan antara pembicaraan yang satu dengan pembicaraan yang sebelumnya atau yang nanti.
Terus juga ada tidak konsisten antara ngomongan dengan kelakuan. Ini menurut aku. Nah, kalau menurut Kak Fitri kayak gimana? Kak Mera, jujur aku sebetulnya agak kaget juga setelah satu dia podcast, kedua dengan CCTV yang beredar. Sebetulnya aku lebih menahan karena aku nggak mau terlalu deep ikut campur urusan ini. Yang aku pentingin itu masalah anak karena aku diajak diskusi masalah itu. Tapi kalau sekarang ada bumbunya masalah finansial dan lain-lain, kalau aku merasa namanya Ruben Onsu ini udah luar biasa bertanggung jawab. Kasih Ibu udah bertanggung jawab sama anaknya dan mantan istrinya. Mungkin gini ya, aku dulu punya teman dan itu tuh teman yang langka kedua Ruben sekarang. Dulu aku pernah punya teman, kenapa temanku itu masih bertanggung jawab atas kehidupan anak dan mantan istrinya? Alasannya satu, karena dia kepengen hidup anak-anaknya stabil. Jadi istrinya nggak usah mikirin apa-apa lagi selain ngurusin anak. Nah, kenapa aku juga kagum sama Ko Ruben? Itu terjadi lagi di hidupnya Ruben. Mau gonjang-ganjing urusan ibu dan anak ini, tapi yang masalah di dunia ini, Koko Hiro, timbul itu gara-gara uang. Semua masalah di dunia ini gara-gara uang, ya kan? Tetapi yang namanya Ruben Onsu itu tidak mau masalah uang terjadi di kehidupan anak dan mantan istrinya saat itu. Nah, tapi balik lagi dia pun manusia biasa yang Luar akhirnya biasa. ribut sama anak, bla bla bla. Akhirnya ya sudah tumbang juga ke inian dia. Udahlah, kayaknya gue capek ya melihat anak gue begini, begini, begini. Apalagi kan, mohon maaf nih teman-teman, apalagi kan dia udah mulai pindah hijrahkan ke agama Islam. Di agama Islam itu kan kewajiban seorang bapak itu wajib banget ngurusin anak-anak perempuannya. Jangan sampai nanti dia nggak melakukan haknya untuk ngurusin, untuk bersama-sama, yang gitu-gitu. Gitu sih teman-teman. Itu pendapat aku ya. Oke, selanjutnya ya. Kenapa Ruben kalau mau ketemu anak banyak syaratnya, Kak? Gak boleh telat, gak boleh dipangku, gak boleh nginap. Menurut Kakak Fitri, apakah itu tepat diperlakukan untuk ayah kandungnya, diperlakukan seperti ini gitu loh, Kak Fit? Ya kalau ngomong tepat ya tentu jawabannya pasti tidak tepat ya. Cuman gini ya, namanya orang bercerai itu pasti kepengen si paling disayang sama anaknya, si paling yang sayang sama anaknya, si paling memperhatikan anak-anaknya. Itu udah lumrah seperti itu. Tetapi kalau kita punya keyakinan bahwa yang berpisah itu kan kita nih sama suami, sama mantan suami, anak-anak kan enggak. Ya kalau sekarang dia harus beradaptasi dengan kehidupan bapaknya, misalnya bapaknya namanya laki-laki ya, rumah berantakan, mobil ya nggak bersih-bersih amat, namanya Koko Ruben juga kan laki-laki, kerja ini itu. Nah, persyaratan itu memang harus ada, rumah harus bersih, mobil harus bersih, anak-anak nggak boleh dipangku, lah gitu-gitulah. Nah itu tuh kadang-kadang Nggak, masalah saya, maaf, absen, saya protes. Kok bapak kandung nggak boleh mangku, kalau bapak belum jadi bapak udah boleh mangku gitu loh, Kapit. Kapit harus jujur loh ini, kalau salah, Kapit. Aku belum selesai ngomong. Oh iya, silakan, dengar sengaja dulu. harus konsentrasi. Setelah itu persyaratan yang diberikan, tiba-tiba kan Ko Ruben ngasih itu penggalan live lagi di pangku itu, jadi dia komplain ke aku, nih lihat kakak, waktu dulu aku nggak boleh mangku, nih dia anak aku di pangku-pangku, itu kan anak aku gadis di pangku sama orang lain. Ya gue cuma bilang sabar kok, ya udah. Apa itu maksudnya? Ngegas melulu nih pertanyaannya ini. Iya. Besok aku jadi. Oke. Apalagi? Silakan kira nomor 5 apa gimana? Ayo silakan. Oke. Ada berapa ratus pertanyaannya? Ada Enggak, 35 ini yang ada di sampai kepala aku 50. aja. Kapit jangan kemana-mana. Kalau Kapit kemana-mana Kalau- kalau ngambek beneran. Nah, lanjut Ira yang kelima. Kalau Kak Fitri jadi sosok Koko Ruben saat ini, apa yang Kak Fitri lakukan? Apa yang dilakukan Ruben sekarang udah tepat. Kalau aku jadi dia, aku akan melakukan hal yang sama. Apa nggak lebih sadis? Misalnya kalau aku sih, habis kan. Kalau aku pribadi nih, habis. Karena gini, beda ya. Kalau gini ya, aku bertanya boleh ya, yang artis siapa? Ruben ya. Artinya dia kan harus memberikan contoh yang baik kan. Betul. Kalau mungkin dia Terus? bukan kalau dia mungkin bukan public figure, dia mungkin akan melakukan hal yang tidak patut.
Tapi kan dia punya adab dan punya cara untuk memberikan contoh juga. Yang dilakukan sama Koruben ini sudah benar. Satu, menurut aku dia membersihkan namanya di platform dia di sosmed juga. Kedua, dia menggugat hak asuh anaknya bukan untuk ngambil. Aku tanya, lu ngapain menggugat? Aku cuman kepengen putusan yang sudah ada itu dilaksanakan, Kak. Oh, oke. Iya. Gitu. Iya. Mungkin kalau dia bukan public figure, ya mungkin itu terjadi dulu di mantan suamiku. Dia pergi ke sekolahan, anaknya diambil di sekolahan, akhirnya ribut. Itu udah, makanya aku bilang, oh lu jangan gitu ya, karena lu public figure, lu jangan ikutin si Chen gitu ya. Jadi dia bertanya ke aku pun karena aku punya pengalaman itu gitu loh. Iya. Ya. Oke, selanjutnya menurut Kak Fitri, selalu bilang rumah mau dilelang, padahal belum ada surat lelangnya. Apakah dia punya pikiran yang selalu terlalu berlebihan dan diduga hiperbola gitu pikirannya ya dalam menanggapi segala sesuatu? Menurut Kak Fitri yang sering dia curhat, dia tuh bagaimana? Ini beralih ke rumah ya. Nih mohon maaf ya kalau aku kan karena ini udah setahun lalu curhatnya, takut lupa aku ya. Kurang lebih gini nih masalah rumah. Waktu itu memang iya. Dia Wenda berkali-kali nelpon aku, Kak. Aku inget banget, Kak, besok hari Jumat rumah mau dilelang, mau ditempelin, mau di apa yang lelang-lelang itu. Aku tanya sama Koruben, itu rumah mau ada orang lelang. Korubennya ketawa, masa sih Kak dilelang? Aku masih bayar kok. Oh ya sudah nih. Terus nggak bisa Kak. Nah terus aku sampai saking aku keselnya waktu itu, udah deh gini deh. Nanti kalau memang udah dipasang pelangnya di rumah itu baru lu cerita lagi sama gue. Tak bilang gitu. Karena sampai hari ini kan nggak ada itu pelang dilelang itu. Ya mungkin. Ya, dulu kan aku pernah kerja di bank juga, jadi aku ngerti proses lelang disita itu nggak segampang itu gitu loh. Ada proses-prosesnya. Kan telat 1 bulan 2 bulan langsung dilelang, nggak begitu gitu. Tapi aku sudah memberikan akhirnya nih ya, kurang lebih akhirnya begini. Sebetulnya maunya apa sih? Wen, waktu itu aku tanya, maunya itu kalau nggak salah dia punya aset villa di Bogor apa di Bandung gitu. Nah, aku tanya sama Koruben, mendingan daripada lu bingung-bingung, itu kan udah oke, dijual aja aset yang itu, dilunasin ke rumah yang lagi ditempatin. Koruben sebetulnya mau, cuman ada lagi masalah ternyata. Pada saat Koruben membeli properti itu, Koruben itu memerintahkan keluarganya Wenda untuk mengurus surat-suratnya. Nah, yang menjadi kekecewaan Koruben itu kalau nggak salah tiba-tiba si surat-suratnya itu diatasnamakan ke Wenda gitu. Itu jadi intinya sebetulnya Ruben itu bodoh amat, itu mau diatasnamain siapapun bodoh amat. Cuman karena ini digigit, jadi aku cuman mau mengeksplain apapun yang Ruben punya itu sebetulnya terserah aja kalau memang itu untuk keluarganya. Gitu loh. Kakak Merah. Garis bawahi ya guys, yang pintar-pintar ya. Disuruh pengurusan tiba-tiba udah berpindah namanya ya. Kata siapa? Kata Kak Fitri ya. Enggak, ini Bercanda. Jangan begitu Bercanda. jangan begitu, agak ngeri